Udah. Udah. Ini screennya yang ininya. Materi yang mana kita klik? Ini aja dulu ya. Ya, klik dulu yang ini ya. Yang kita pilih. Ke atas buka atas. Tadi PowerPoint ini mana ya? Ini, tapi enggak harus gini-gini loh, buka dulu kayaknya. Buka dulu gini ya. Nah, ini biar kelihatan. Gitu ya. Coba. Mana tadi ini ya? Ini ya? Enggak yang ini. Bisa bukan bawah. Enggak ada. Hah? Ini aja ya? Ke bawah. Nah ini soal. Aneh. Iya. Ada ke bawah. Nah ini. Oh ini ya. Terus share. Ya share. Percuma. Anak-anak itu juga nya. Ada tuh udah ada tuh. Tuh anak-anak itu juga. Nah, terus nanti kalau mau ininya stop aja. Ini on bunyi. Mana? Ini. Udah on ya? Udah ya? Oh, kalau untuk memindahkan ini gambarnya ini emang kayak gitu sih. Terus nanti ini nanti nggak kelihatan. Apa ini? Nanti materi aku. Ini dulu. Nih. Dia baik. Terus? Udah itu udah masuk. Udah masuk? Itu oke. Nanti nggak gambar. Tutup aja pintunya. Oh berarti ya. Oh berarti nggak kelihatan mahasiswanya? Oke. Tapi gimana biar kelihatan? Tapi ini bisa dipakai sendiri saya. Apa? Bisa melihat. Oke, selamat siang. Ibu ucapkannya di sini adalah dalam acara open course short open course ngabuburit 4.0. Di sini materi Ibu itu tentang pelatihan tahap pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah retaining wall pada preservasi jalan.
Nanti di sini yang akan Ibu bahas ini adalah mengenai apa itu retaining wall dan apa itu preservasi jalan dan bagaimana metode pelaksanaan pekerjaannya pada dinding penahan tanah juga tahap-tahapnya. Nah, paling itu batasannya yang akan Ibu sampaikan ke peserta lainnya ya. Oke, ini masih yang hadir ini masih Nina, Pena ya. Kemana teman-temannya ini Pena, Nina? Yang dari luar ada nggak yang hadir? Suara Ibu kedengaran kan? Kedengeran, Bu. Oh, kedengaran ya. Kalau nggak kedengaran, kurang kencangnya. Ya. Oh ya. Oke. Oke. Ibu akan mulai ya. Oke. Pertama kali Ibu akan jelasin apa itu preservasi jalan. Jadi preservasi jalan itu merupakan untuk penanganan jalan. Untuk penanganan jalan dan pencegahan, penanganan dan perbaikan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk perbaikan, untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Nah, dalam melayani lalu lintas sehingga umur rencana jalan yang ditetapkan dapat jalan dengan baik. Nah, di sini preservasi jalan itu meliputi apa saja, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. Nah, jadi di sini untuk memperkuat wilayah pedesaan maupun kawasan seperti sungai, lereng, bukit, atau jurang. Nah, kemudian apa hubungannya dengan dinding penahan tanah? Nah, kalau kita balik lagi mengenai itu, tanah itu apa? Tanah itu memang aspeknya penting dalam untuk perencanaan konstruksi. Karena tanahlah berdiri satu bangunan. Karena itu sangat penting dan di situ akan dilihat dari faktor kestabilan tanahnya. Jadi untuk pengendalian kestabilan tanah supaya tidak mengalami kelongsoran, adalah dengan kita membangun dinding penahan tanah atau retaining wall. Kalau kita ambil dari buku Sudarmanto, ya, tahun 1996 menyatakan dinding penahan tanah itu adalah suatu konstruksi itu yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemanfaatannya tidak dapat dijamin oleh tanah itu sendiri. Jadi banyak sih bermacam-macam untuk pengertian untuk dinding penahan tanah ya. Ada lagi yang menyatakan itu adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk menahan tanah yang mempunyai kemiringan lereng dengan kekuatan tanah dapat dijamin oleh tanah itu. Jadi dengan ada retaining wall itu akan dapat menahan tekanan tanah yang lateral yang ditimbulkan oleh tanah urugan atau tanah asli akibat ada kondisi topografinya. Nah, ini definisi dari dinding penahan tanah. Ibu ambil dari penelitian terdahulu. Nah, di sini menyatakan juga dinding penahan tanah itu adalah untuk menahan material seperti apa? Pasir, batuan alam, dan tanah yang berada di belakangnya. Jadi dinding penahan tanah juga dibangun untuk mencegah material-material tersebut longsor akibat beban tambahan seperti apa itu? Seperti kekerasan jalan, kendaraan, jembatan, banyak lagi yang lain ya. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan dinding penahan tanah itu dia itu bahannya seperti apa saja tuh, beton, batuan pecah, batuan dengan mortar, kayu dan lainnya. Nah, itu adalah untuk membangun dinding penahan tanah itu harus dengan desain bangunan dan itu mampu menahan beban material yang ada di belakang dinding penahan tanah dan juga dinding penahan tanah bersifat rigid atau kaku ya. Oke. Kemudian kita skip ya. Oke, kita perhatiin. Ada juga menurut Tanjung tahun 2016
Nah, di sini dinding penahan tanah itu suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dalam mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng, kemantapannya tidak dapat dijamin oleh tanah itu sendiri. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan. Fungsi utama dari konstruksi dinding penahan tanah menahan tanah yang berada di belakangnya dari bahaya longsor akibat benda-benda yang berada di atas tanah, kekerasan dan konstruksi jalan, jembatan kendaraan, berat tanah, dan berat air. Yang harus diperhatikan adalah sifat-sifat tanah aslinya, kondisi tanah urutannya, kondisi lingkungan setempat, dan kondisi lapangan. Apa itu fungsi? Nah, fungsi dinding penahan tanah itu apa? Menahan gaya tekan lateral tanah aktif yang berisiko menyebabkan terjadinya keruntuhan, seperti contohnya longsor ya. Kemudian menahan gaya tekan lateral air yang berisiko menyebabkan terjadinya keruntuhan lateral akibat tekanan air yang besar seperti erosi. Jadi memang dinding penahan tanah itu sangat besar fungsinya ya, untuk menahan supaya tidak dari longsor, juga untuk erosi. Nah, kemudian memproteksi kemungkinan terjadinya perembesan air. Kalau sempat terjadi perembesan air akan sangat berbahaya ya. Elevasi air muka tanah yang cukup tinggi. Nah, di sini proses pengeringan air lewat sering dengan memotong aliran air pada tanah. Kegunaannya di mana saja ini dinding penahan tanah? Di pembangunan jalan raya atau jalan kereta api yang berada di daerah lereng. Kemudian konstruksi jalan raya atau jalan kereta api yang dibuat lebih tinggi untuk mendapatkan perbedaan elevasinya atau bisa dikatakan itu jaraknya ya. Kemudian itu pekerjaan jalan raya atau kereta api yang dibuat lebih rendah, air didapat perbedaan elevasinya. Kemudian di batas pinggir kanal membutuhkan dinding penahan. Kemudian pembangunan dinding penahan flood wall yang untuk mengurangi banjir dari sungai. Jadi itu juga sangat berfungsi ya untuk daerah pengaliran sungai juga, apalagi yang sering terjadi banjir nih ya. Pembangunan dinding penahan di sekitar bangunan atau gedung-gedung. Dinding penahan tanah juga digunakan untuk menahan tanah pengisi dalam menahan jembatan. Apa saja jenis penahan tanah? Ini ada 13. Mana tahu nanti sangat berfungsi sama kalian, mana tahu nanti kalian mau kerja praktek, nah akan tahu sedikit penambahan ilmu dikit nih ya. Apa jenisnya? Satu itu dinding penahan gravitasi, yaitu dinding yang mengandalkan beratnya untuk mencapai kestabilan tanah. Nah, bahan penyusun gravity retaining wall biasanya berupa material pasangan batu atau beton bertulang. Nah, kalau kita lihat nanti itu ada gambarnya ya. Gambarnya ada di gambar 1. Ini dia. Ini adalah dinding penahan gravitasi. Nah, ini modelnya ya, untuk dinding penahan gravitasi. Kemudian dinding untuk penahan penahan cantilever. Kalau kita ingat penahan untuk cantilever, kita akan mengingat kalau analisa struktur ya, jepit sebelah. Nah, ternyata juga di jembatan juga ada juga penahan, juga di dinding penahan tanah juga ada cantilever juga. Nah, itu ada dinding beton bertulang yang berbentuk huruf T. Nah, tulangannya itu berfungsi untuk menahan momen. Nah, benar. Jadi memang ada hubungannya dengan momen dan gaya lintang yang bekerja pada bagian cantilever dindingnya. Nah, ada 3 bagian struktur yang berfungsi sebagai cantilever: dinding vertikal, tumit tapak, ujung kaki tapak. Nah, bagaimana prinsip kerja dari dinding cantilever itu adalah mengandalkan daya jepit pada dasar rangkaian strukturnya. Jadi dinding cantilever ini berbentuk telapak ya, memanjang pada strukturnya yang berfungsi untuk menjepit. Nah, maka dikatakan penahan cantilever. Jadi jepitnya cuma sebelah, cuma satu, ya sama aja dengan analisa struktur ya. Menjaga kestabilan tekanan tanah pada timbunan maupun pada tebing. Kita lihat contohnya ada di sini yang ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini dia. Ini bentuk jembatan ini ya, dinding penahan cantilever menjepit nih ya. Ini beban terbagi meratanya. Jadi ini untuk menghitung momennya ya. Jadi gaya lintangnya ini ya. Oke. Kemudian,
Nah, kita lihat yang nomor 3, dinding penahan tipe turap, sheet pile, digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif lateral pada timbunan maupun untuk membendung air. Nah, sheet pile ini terbuat dari bahan material beton prategang ya. Mungkin kan sudah belajar beton prategang ya, dan baja. Nah, sheet pile ini cocok untuk dipasang pada konstruksi bangunan tinggi yang memiliki basement dan digunakan untuk dinding penahan. Kenapa? Karena mudah dalam menggunakannya dengan biaya pemasangan yang lebih murah dan memiliki ketahanan yang sangat tahan terhadap lingkungan sekitarnya. Kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini ya, dinding penahan tipe turap. Ini gambarnya ya, tipe turap. Nah, setelah itu dinding penahan bronjong. Mungkin kan sudah tahu ya, dinding penahan untuk bronjong itu modelnya bagaimana. Mungkin sudah tahu bentuknya bagaimana. Nah, konstruksi dinding penahan bronjong itu yang berupa kumpulan blok-blok yang disusun secara vertikal ke atas dengan step-step menyerupai tangga-tangga. Nah, jadi bloknya itu bisa berupa dari anyaman kawat logam galvanis, kemudian diisi dengan agregat kasar. Ibu juga sudah pernah lihat ya, kalau bronjong sudah pernah lihat modelnya itu ya, berupa batu kali. Nah, jadi batu kali ya, mungkin diisi sama anyaman kawat ya. Selain itu berfungsi juga untuk menahan tekanan tanah. Dinding penahan gabion juga untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah. Ini gambarnya. Ini bentuk bronjong ini ya. Nah, ini dia ya. Jadi diperkuat ini dengan anyaman ya. Tapi sih kalau hujan mungkin tinggi, mungkin ini tidak tahan juga ya, tergantung dari ininya ya. Dari kekuatan dari ininya lah, anyaman kawat atau batunya. Kadang suka ibu pernah lihat kalau terlalu ini hujannya terlalu tinggi, ini tidak mampu menahan ya kalau untuk model bronjong nih. Kemudian dinding penahan tanah blok beton. Nah, ini dinding penahannya tipe blok beton. Itu ada kumpulan blok-blok beton masif padat yang disusun secara vertikal ke atas dengan menggunakan sistem pengunci atau blok. Blok beton tersebut dibuat secara rancangan berstandar dengan proses fabrikasi berupa beton precast cetak. Kemudian proses pemasangannya dilakukan di lokasi. Kita lihat nih gambarnya, ini dia. Nah, ini ya kalau pecahan tanah blok beton ini. Nah, ini dia. Lebih kuat mungkin ini ya kalau menggunakan dinding penahan tanah dengan blok beton ya. Oke. Kemudian kita ke, nah dia yang diagram wall itu adalah dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran. Diagram wall itu ada 2 jenis, yaitu ada diagram wall cost in situ yang dibuat dengan tahapan akhir berupa pengecoran langsung dengan beton ready mix ya, beton yang sudah jadi ya, pada keranjang besi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, tahap akhirnya dari pengerjaan ini diisi dengan panel beton, nah, atau beton pracetak dengan ketinggian 18 meter. Dikarenakan terkendala masalah transportasi saat membawa beton pracetaknya. Oke, kalau kita lihat gambarnya di sini, nah, ini dia ya gambarnya. Ini dia. Ini diagram wall. Ini dia ya. Oke, dengan beton ready mix, beton yang sudah jadi ini ya. Oke, kemudian yang ketujuh, contiguous pile atau solder pile, jenis konstruksi penahan contiguous pile dan solder pile itu konstruksi penahan tanah yang digunakan untuk menahan tekanan lateral tanah aktif pada konstruksi bawah tanah, seperti konstruksi basement pada suatu bangunan, seperti jenis konstruksi diapron wall. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, ini gambarnya ya. Ini nomor 7 ya. Contiguous pile dan solder pile. Oke. Kemudian yang ke-8, raftment adalah struktur dinding penahan tanah sederhana yang berfungsi untuk memperkuat dan melindungi tanah dari gerusan aliran sungai atau ombak pantai. Nah, jadi ini dibuat dari bahannya apa aja? Kayu, beton, atau bebatuan.
Dan pada dasarnya ini, revetmen ini memiliki fungsi untuk memproteksi atau mengurangi resiko yang timbul akibat adanya efek gerusan erosi yang dapat merusak kestabilan lereng atau tanggul. Nah, kalau kita lihat gambarnya nomor 8, ini dia. Nah, ini modelnya. Jadi mana tahu nanti kalian untuk penunjang tambahan ini kaliannya KP, jadi sudah tahu oh begini rupanya ya jenis-jenis dinding penahan tanah gitu ya. Kemudian dinding kisi. Crepe retaining wall itu salah satu bentuk dari gravity wall. Nah, jenis dinding penahan ini dibangun dengan pengikatan antar kotak yang terbuat dari kayu atau beton. Kemudian kotak tersebut diisi dengan batu pecah atau material agregat kasar yang menciptakan suatu struktur drainase. Jadi khusus untuk drainase ini ya. Nah, digunakan untuk area perkebunan dan juga untuk bangunan atau pada lereng. Nah, kita lihat gambarnya. Yang ini gambarnya ya. Nah, ini gambarnya nih. Sangat bagus banget ya modelnya ya. Dinding kisinya, creep wall-nya. Sangat bagus sekali ya. Oke. Kemudian yang ke-10, tumpuan jembatan. Bridge abutment. Mungkin kan sudah tahu itu abutment apa ya. Jadi dinding dengan perluasan dinding tumpuan untuk menahan urugan jalan masuk dan juga menahan erosi. Nah, kita lihat model gambarnya yang mana itu. Nah, ini dia. Ya, ini dinding tumpuan jembatannya, bridge abutment ya. Nah, sebagai tumpuannya itu abutmentnya ya. Nah, ini dia. Ini gambarnya, dinding penahannya. Setelah itu 12 tuh dinding penahan tanah tipe counterfort merupakan cantilever retaining wall diperkuat dengan plat vertikal disebut dinding penguat. Nah, jadi di atas plat kondisi diisi dengan tanah uruk. Kita lihat gambarnya. Gambarnya ini ya, dinding penahan tanah tipe ini ya. Oke, penahan tipe kontra. Ini yang 11 nih, ini model gambarnya ya. Kemudian dinding penahan tanah tipe buttress tuh dinding apa bedanya dengan counterfort? Letakkan di depan dinding, tapi kalau counterfort ini memikul tegangan tekan. Nah, kalau tegangan tekan mungkin kalian sudah tahu ya tegangan tekan itu bagaimana. Nah, tegangan tekan, oke, itu kan berarti kan negatif ya. Kalau katakan tegangan tekan itu negatif ya. Nah, pada dinding ini bagian tumitnya itu lebih pendek daripada bagian kaki. Nah, stabilitas konstannya diperoleh dari berat sendiri dinding penahan berat tanah pada pada tumit apa. Nah, ini gambarnya kita lihat nih nomor 12. Ini ya. Nomor 12 ini. Kemudian yang ke-13, Mechanic Stabilized Edge Strengthening Wall (MSE). Jenis dinding penahan ini merupakan dinding penahan tanah yang paling ekonomis dan paling umum digunakan. Nah, jenis dinding penahan ini dibangun dengan pengikatan antar anyaman yang terbuat dari jaring plastik atau logam. Nah, diisi dengan batu pecah atau material agregat dasar lainnya. Nah, dinding penahan tanah terbuat dari panel, blok beton, dan dinding penahan tanah yang bersifat sementara. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya, ini dia gambarnya. Oke. Nah, itu jenis-jenis dari dinding penahan tanah. Kita masuk ke ini. Oke, kita masuk ke apa sih metode-metodenya gitu ya. Metode-metodenya. Nah, oke, kelebihan dan kekurangan dinding penahan tanah retaining wall. Apa aja kelebihannya? Itu usia ketahanan dinding beton memang lebih lama. Tahan terhadap area yang memiliki kadar air yang cukup tinggi. Memiliki kuat tekan yang tinggi. Apa kekurangannya? Itu pengerjaan dinding betonnya relatif lebih lama. Pada proses pembuatannya memerlukan ketelitian untuk meminimalisir kesalahan pada memerlukan cetakan pada saat pengerjaan. Nah, itu penahan tanah beton. Bagaimana pasangan batu? Kelebihannya
Proses pengerjaan relatif lebih cepat. Dinding penahan tanah pasangan batu bersifat fleksibel sehingga bisa mengikuti pergerakan tanah yang ada di bawahnya. Kekurangannya dari segi usia, ketahanan dinding penahan pasangan batu relatif pendek. Memerlukan lahan yang relatif luas karena memerlukan batu yang cukup banyak. Jadi kurang cocok diterapkan pada daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Oke. Nah, sekarang ini paling intinya. Kenapa Ibu kasih ini? Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaannya? Karena ini sangat berfungsi sama kalian pada saat kalian nanti KP. Ini perlu. Apa sih bedanya metode pelaksanaan pekerjaan dengan tahap pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah? Harus kalian bisa bedakan. Kalau metodenya itu ini. Pekerjaan persiapan. Nah, oke. Kemudian pekerjaan board file, pekerjaan file prep-nya. Nah, untuk dinding penahan tanahnya itu apa saja? Pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting. Kemudian di sini pekerjaan pengecoran, baru pekerjaan akhir. Nah, yang dikatakan tahap pelaksanaan pekerjaan itu yang mana? Yang dikatakan tahap pelaksanaan pekerjaan itu adalah dari metode ini, dari pekerjaan persiapan, nah tahapnya itu ini, tahap perencanaan. Nah, kalian akan mengalami nanti ya pada saat kalian nanti mengerjakan KP pasti ada kendala di sini, susah membedakan antara metode dan tahap. Untuk metodenya adalah pekerjaan persiapan, sedangkan untuk tahapnya itu adalah tahap perencanaan. Jadi direncanakan dulu suatu pekerjaan konstruksi, kemudian mobilisasi alat dan bahan itu sangat perlu ya, digunakan untuk apa? Untuk penyimpanan alat dan bahan ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan apa? Truk pengangkut. Nah, jadi tahap awal pekerjaan ini ya kita menentukan dulu, menyiapkan titik lokasi untuk menyimpan bahan material yang akan digunakan. Nah, pemilihan tempat penyimpanan itu berdasarkan hasil dari pertimbangan lokasinya. Nah, jadi kita ngelihat jangan sampai sementara tidak mengganggu akses mobilisasi alat beratnya berupa eskavator atau drilling rig mesin atau berpindah ke yang lain, ya. Oke. Setelah itu kita perhatikan ini. Nah, ini dia alatnya. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, ini gambarnya untuk alatnya. Mobilisasi bahannya ini. Nah, ini ya. Ini mobilisasi alat ini untuk mengangkut. Ini alatnya, ini eskavatornya nih ya. Ini tempat penyimpanan alat dan bahan. Setelah itu tahapnya apalagi dari tahap persiapan, yaitu pekerjaan land clearing, pembersihan lahan. Apa itu pembersihan lahan? Itu adalah merupakan suatu proses pekerjaan bertujuan untuk menyiapkan dan membersihkan lokasi pekerjaan. Nah, dimulai suatu pekerjaan. Nah, pelaksanaannya itu bagaimana? Membersihkan dulu material-material tanah atau batuan yang diakibat dari longsoran susulan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan. Nah, selain itu pada pekerjaan land clearing ini dilakukanlah pekerjaan dewatering, yaitu berupa menyedot dan mengeringkan air yang ada pada lokasi pekerjaan ini. Nah, kemudian dilakukan pekerjaan urutan tanah karena kekurangan lapisan tanah dasar pada lokasi pekerjaan yang diakibatkan oleh longsoran susulan yang terjadi sehingga bagian tanah tersebut jatuh ke dalam aliran sungai. Nah, setelah itu dari tahap persiapan itu ada 4 yang akan yang kamu ini, yaitu pekerjaan marking. Marking itu apa? Itu pengukuran. Nah, itu ingat ya. Nah, kamu akan untuk melakukan pengukuran pada tahap itu kamu tahapan survei dulu. Nah, kamu melakukan pengukuran pada titik posisi apa yang kamu rencanakan dari dinding penahan tanah tersebut. Sesuai dengan soft drawing kamu atau gambar kerja yang sudah disetujui oleh pengawas dan owner. Nah, kemudian pengukurannya dilakukan dengan menggunakan apa? Alat ukur. Ya, ada alat ukurnya di total station untuk menentukan posisi serta elevasi sesuai dengan soft drawing. Nah, kemudian mengecek elevasi dan pematokan pada retaining wall.
Kemudian pemasangan cerucuk. Sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan tanah, kamu lakukan dulu pemasangan cerucuk. Gunanya untuk apa? Itu untuk menjaga stabilitas tanah dengan mengikat dan mempertahankan kepadatan tanah agar tidak amblas ataupun tidak mengalami pelongsoran kembali akibat tanah tersebut. Nah, kemudian cerucuk ini terbuat dari bambu dan dipasang secara manual dengan menguatkan tenaga manusia. Cerucuk ini ditempatkan di mana itu? Pada bagian pinggiran tebing di lokasi pekerjaan. Nah, kedua, dari metode pekerjaan pemasangan bor pipe, tahapnya yang mana? Yang ini tahapannya. Nah, kamu harus tahu dulu bor pipe itu apa, yaitu salah satu jenis pondasi dalam yang dicor langsung pada lokasi pekerjaan yang dibangun dalam sebuah lubang yang telah distabilitaskan supaya perletakan tulangan baja dan cor dapat terkontrol dengan baik. Ya, pada pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah itu dilaksanakan ini, Ibu buat contohnya itu ada di proyek konservasi Jalan Cirebon Palimanan di Sumedang. Nah, tapi ini proyeknya sudah selesai ya, sudah berlangsung. Ini sebagai contohnya. Nah, konservasi jalannya di proyek Jalan Cirebon Palimanan di daerah Sumedang. Nah, pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding tanah ini untuk menahan pergeseran atau pergerakan tanah pada tebing. Juga memperkuat dinding penahan tanah ketika terjadi pergeseran tanah. Untuk pondasi bor pile itu kedalamannya 19 meter dengan diameter bor pile-nya 0,80 meter. Jadi kalian melakukan pengukuran dulu ya. Untuk besinya itu diameter 13 dengan jarak tulangan 200 mili. Nah, sedangkan tuh tulangan utamanya menggunakan diameter 25 berjumlah 21 buah. Jadi benar-benar memang kalau kalian praktek di lapangan harus lengkap dengan dimensinya ya, ukurannya, berapa diameternya, berapa tulangannya supaya lebih jelas, dan harus ada dokumen fotonya nih. Nah, ini ada fotonya ini ya. Ini fotonya untuk pekerjaan bor file-nya ya. Nah, ini untuk pekerjaan korbannya ini mungkin sangat berguna sama kalian nanti pada saat kalian nanti di lapangan ya. Nah, kemudian pekerjaan pile cap. Nah, itu metodenya itu pile cap-nya ada 3 tuh. Tahapannya mana? Yang ini tahapnya. Tapi harus tahu dulu pile cap itu apa? Suatu matras beton tebal yang bertumbuh pada beton yang berfungsi sebagai penopang beban pada struktur di atasnya. Yang kemudian beban tersebut disebarkan lebih lanjut pada fondasi bor pile. Setelah dilaksanakan pekerjaan pemasangan bor pile, dilakukan pekerjaan pembobokan pada ujung kepala bor pile dengan cara manual menggunakan palu besar yang sisa besi tulang tersebut dibiarkan untuk pembobokan ujung kepala bor pile dilakukan agar nantinya besi baja tulangan hasil dari pekerjaannya dibengkokkan sebagai penyambung dengan tulangan pile capnya. Nah, jadi di sini ukurannya ketebalannya 0,10 meter dan menggunakan beton FACC 10 megapascal. Gambarnya ini ya. Nah, ini gambarnya nih pekerjaan pile cap-nya. Nah, ini udah ada contohnya di konservasi Jalan Cirebon Palimanan Sumedang. Tapi ini sudah selesai proyeknya ya. Kemudian, nah itu dia ya. Nah, kalau untuk pekerjaan dinding penahan tanah, metodenya apa ini? Pekerjaan pembesian. Nah, ada satu pertanyaan, tahapannya apa ini? Tahapannya ini. Jadi jangan kalian salah persepsi, pemahaman. Tahapannya apa untuk dinding penahan tanah? Pekerjaan pembesian salah. Ini adalah metodenya. Metodenya adalah pekerjaan pembesian. Tahapannya atau proses pengerjaannya itu berupa mobilisasi bahan material besi baja tulangan diangkut dari tempat penyimpanan ke lokasi menggunakan karet truk ya atau truk pengangkut. Besi baja tulangan tersebut diangkut dan dipindahkan ke tempat penyimpanan. Kemudian fabrikasi besi baja berupa pemotongan besi menggunakan alat bar cutter dan pembengkokan besi menggunakan alat bar bender juga. Oke, terlihat. Nah, ini dia gambarnya ya untuk pekerjaan fabrikasi tulangannya, untuk itu pembesian kakunya. Ini kelihatan jelas. Jadi memang harus ada dokumen
dokumen fotonya asli di lapangan ya, bukan diambil dari browser atau internet itu langsung ya. Nah, kemudian lakukan pengecekan besi baja tulangan. Oke, setelah itu selesai pengecekan studi oleh pihak pengawas lapangan. Pada pelaksanaan pekerjaan pembesian dilakukan bagian kiri penanganan longsoran dulu agar tidak menghalangi alat berat berpindah tempat. Terus apa tahapan selanjutnya? Pekerjaan pembesian pada kaki, footing atau dinding penahan tanah diikat menggunakan kawat berat dan dilas menggunakan mesin las. Setelah pekerjaan pembesian penulangan pada bagian kaki dinding penahan tanah, selanjutnya dilakukan pemasangan besi baja tulangan vertikal. Mungkin kalian yang sudah pengalamannya di lapangan, mungkin sudah paham itu bagaimana proses pengerjaan dinding penahan tanah ya, bisa dilihat dari sini. Dilanjut dengan pemasangan besi baja tulangan untuk bagian atasnya itu horizontal ya, pada bagian dinding penahan tanahnya. Kemudian diikat dengan menggunakan kawat berat dan dilas menggunakan mesin las. Nah, setelah itu selesai pengerjaannya itu kemudian lakukan final check atau pihak pengawas pengerjaan, pihak owner, apakah sudah sesuai dengan data teknis yang disetujui sebelumnya atau belum. Nah, ini dia gambarnya nih, finalnya ceknya nih. Nah, ini penahan tanahnya kalau kita lihat sudah ini ya, pembesian sudah hampir selesai nih ya. Kalau kita lihat nih ya pembesiannya ya. Kemudian bagaimana untuk pemasangan berkistingnya? Nah, ini adalah untuk dinding penetanan. Metode yang keduanya adalah pekerjaan pemasangan berkistingnya. Nah, setelah dilakukan final checkingnya pada pekerjaan pembesian itu, kemudian disetujui oleh pihak pengawas pekerjaan. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan berkisting untuk menahan dan membentuk beton selama proses pengecoran berlangsung. Nah, ini Ibu sudah bilang ini pada proyek konservasi Jalan Cirebon, Palimanan, Sumedang. Nah, di mana bekisting ini dengan bahan kayu multiplex plywood dengan ketebalan 18 mili. Nah, tipe multiplex plywoodnya itu digunakan untuk ply frame atau panel 2 lapis yang kemudian bekisting multiplexnya tersebut diperkuat dengan menggunakan kayu kasur vertikal dan horizontal. Tahapnya bagaimana? Berupa fabrikasi bekistingnya itu di mana bekisting tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji sesuai dengan gambar kerja ya yang sudah ada. Kemudian lakukan pemasangan bekisting, oleskan permukaan plywood dengan minyak bekisting yang berfungsi sebagai sparator. Nah, kemudian pekerjaan pemasangan bekisting pada bagian kaki dinding penahan tanah. Kemudian bekisting tersebut ditahan dengan kayu kaso sebagai penahan bekisting. Kalau kita lihat gambarnya di 28 ya. Nah, ini dia gambarnya ya. Tadi itu fabrikasi bekisting, ini masih prosesnya bekistingnya. Dan ini adalah pemasangan bekisting bagian kaki ini. Nah, ini. Kemudian prosesnya itu adalah pemasangan bekisting bagian badannya. Ini sangat teratur banget ya bondelnya ya. Kemudian ini sudah pinang nih. Nah, sudah kelihatannya bentuk gambar untuk pemasangan bekistingnya sudah kelihatan ya, sudah kelihatan gitu rapi banget ya. Nah, itu modelnya. Kemudian tuh pekerjaan pengecoran. Nah, setelah bekisting kemudian metodenya yang ketiga adalah pekerjaan pengecoran. Bagaimana tahapnya? Nah, itu setelah final dicek pada pengerjaan pembesian pada pekerjaan bekistingnya oleh pihak pengawas, apa yang harus dilakukan? Lakukan pengecoran. Beton segar disuplai dengan menggunakan truk mixer. Itu beton ready mix ya, yang sudah jadi ya. Jadi tidak usah lagi kita olah lagi, itu sudah jadi ya. Kemudian sampai di lokasi pengecoran, lakukan slam test pada beton. Nah, kemudian menggunakan beton F-aksensinya 30 megapascal. Bagaimana prosesnya? Sama, mobilisasinya juga berupa beton segar. Beton ini diangkat dengan menggunakan truk mixer dari batching plant, ya, tempat produksi beton ke lokasi pekerjaan. Kemudian dilakukan slope test yang bertujuan untuk mengecek kekentalan dari beton segar dan mengecek apa beton itu yang diproduksi di batching plant tersebut sesuai dengan rencana kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan yang disetujui sebelumnya. Nah, kalau kita lihat nih gambarnya ya dari gambar 31 ini prosesnya nih slam tes betonnya nih ya kelihatan ya.
prosesnya. Kemudian pekerjaan pengecaran ini adalah ini ya, beton ready mix-nya nih. Nah, ya udah langsung jadi, nggak usah diolah lagi, kita udah nggak usah capek lagi ya. Sudah langsung ada beton ready mix-nya. Kemudian langkah selanjutnya dinding penentaran lakukan dalam 2 tahapan. 1. Pekerjaan pengecoran pada bagian kaki dinding penahan tanah. Pada saat melakukan pengecoran dibantu dengan menggunakan alat bantu vibrator konkret. Bertujuan agar beton dapat disalurkan dengan baik di seluruh bagian kaki dinding penahan tanah. Kedua, pekerjaan pengecoran pada badan dari dinding penahan tanah. Pada saat melakukan pengecoran dibantu menggunakan alat bantu vibrator konkret agar beton dapat disalurkan dengan baik ke seluruh bagian kaki dinding penahan tanah tersebut. Kemudian pada tahapan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan finishing. Nah, finishing ya. Nah, kita ke finishing. Nah, jadi ini prosesnya tadi, ini gambarnya. Ini adalah pekerjaan pengecorannya pada bagian dinding penahan tanah. Kemudian pekerjaan pembongkaran bekisting dinding penahan tanah ya. Kemudian ini dinding penahan tanah dilakukan dengan pembongkaran bekisting. Nah, pekerjaan kuring betonnya. Nah, ini sudah jadi nih. Tuh, kalau kita perhatikan di sini pada gambar 35, dinding penahan tanah itu sudah jadi, sudah terbentuk. Tapi lakukan pembongkaran bekisting dulu ya. Nah, kemudian lakukan pekerjaan kuring beton. Nah, tuh sudah jadi dinding penahan tanahnya ya. Oke, sudah jadi dinding penahan tanahnya. Kemudian pekerjaan terakhir nih, metodenya finishing. Selalu ya, kalau pekerjaan paling terakhir adalah pekerjaan finishing. Bagaimana untuk pekerjaan terakhirnya itu? Yaitu kamu melakukan pekerjaan urukan dan pemadatan tanah dinding penahan tanah. Bagaimana modelnya? Dinding penahan tanah. Kalau di proyek konservasi Jalan Cirebon, ini saya buat contohnya di proyek konservasi itu nyata ya, real ya, di daerah Jalan Cirebon, Palimanan, daerah Sumedang. Nah, ini pengerjaannya itu urukan tanah, diangkut dengan menggunakan dump truck ke lokasi pekerjaan, kemudian tanah tersebut dirapikan menggunakan alat berat ekskavator. Nah, ada di gambar 37. Kalau kita perhatikan gambar 37, nah ini dia gambarnya ya. Pekerjaan urukan tanah nih dengan dump truck nih ya. Nah, kelihatan di sini hasilnya ya, gambarnya. Kemudian lakukan pekerjaan urukan tanah tersebut dirapikan dengan menggunakan ekskavator. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pemanatan tanah dengan menggunakan alat berat berupa tandem roller dan menggunakan mesin stamper ya atau flat compactor. Pekerjaannya tujuannya untuk apa? Pemadatan untuk membantu memperbaiki daya dukung tanah. Kalau sudah tahu kalian mengenai daya dukung tanah, berarti kan akan tahu juga ya tentang mata kuliah pondasi tanah itu ada bagaimana untuk menghitung daya dukung tanah, bagaimana untuk menghitung ada yang lainnya lagi ya dari mutu dari tanah tersebut. Ada di gambar 38. Nah, ini dia ya. Ini melakukan pemadatan tanah. Nah, ini melakukan pemadatan tanah. Oke, ini sangat teratur banget ininya ya. Kemudian lakukan tes senkon. Nah, tes senkon ini tes senkon itu pemadatan tanah itu ya. Alat itu secara langsung pada lokasi pekerjaan. Tujuannya untuk apa itu? Untuk menentukan berat jenis tanah kering, baik itu tanah asli maupun tanah hasil dari pekerjaan pemadatan. Kita lihat di gambarnya di halaman 30, di gambar 39. Ini dia tes senkornya. Mungkin di mekanika tanah juga mungkin ini sudah ada ini ya untuk pemadatan tanah di lapangan. Jadi ada dua prakteknya, secara lab dan juga secara di lapangan juga ya. Alatnya juga sudah ada. Kemudian itu untuk pekerjaan akhirnya, pekerjaan pemasangan bronjong. Tahapnya itu terakhir dalam pekerjaan pelaksanaan ini di daerah Cirebon, Palimanan, Sumedang ini, pemasangan bronjong itu tepatnya itu di bagian tepi sungai. Nah, bronjong itu terbuat dari apa tuh? Pasangan batu dan kawat. Tujuannya untuk apa?
yaitu untuk memperkuat tanah pada bagian pinggiran sungai agar tidak terjadi longsoran. Jadi supaya lebih kuat. Jadi ya intinya ya supaya adanya dinding penahan tanah ya untuk mengatasi supaya tidak tanah tersebut tidak terjadi longsor ya. Juga untuk erosi juga bisa, untuk banjir juga bisa ya. Nah, ini dia gambarnya untuk pekerjaan pemasangan keronjong. Nah, ini sudah ya terakhir ini gambar 40 nih pekerjaan pemasangan keronjong. Yang mana ya? Untuk mengembalikan ini, untuk kita nampakkan ini kan ini tol ke gini ya gambarnya. Ini ya, gimana ini ya, Bang? Ini ya, ini ya. Oke. Oke, situ Kamaludin sama yang ini. Oke, yang itu materinya paling cuman segitu yang Ibu sampaikan ke kalian. Ini yang aktif ini Kamaludin ini ya sama siapa nih? Aduh lupa saya. Nina ya, Nina ya. Nina, Ibu. Pada kemana nih teman-temannya? Kurang tahu, Ibu. Ya, cuma Kamaludin, cuman apa yang lainnya pada kemana ini? Ya, jangan lupa sekalian ininya nanti absensinya ya. Oke, ada kira-kira yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup ininya, open course-nya? Ada yang mau ditanyakan sama Nina? Nina mungkin sudah jelas ya juga sama Kamaludin ya kali ya. Oke, kalau begitu, kalau memang sudah paham dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ini yang dari luar tidak ada ya Nina? Peserta yang dari luar nggak ada ya Nina? Sepertinya tidak ada, Ibu. Kamaludin juga nggak ada ya Kamaludin tuh? Hadir, Bu. Iya. Peserta dari luar nggak ada Kamaludin? Kemungkinan nggak ada, Bu. Ini kemana semua teman-temannya? Hadir, Bu. Aduh, mana suaranya? Ini baru hadir. Pada ini semua ya. Oke. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kayak kita tutup saja ya ininya untuk pemateri untuk open course-nya. Oke, Ibu ucapkan untuk memperbesarnya ini ya, yang besarnya ini ya. Oh ya ini. Oke, besarnya ini ya, ini ya. Ini ya. Nih. Biar enggak untuk menentunya. Oh, tutup stop. Oh, ini ada Nisa, ada Pena, ada Nina, ada Kamalode. Berarti ini yang Ibu anggap hadir ya? Baik, Bu. Ya kan Kamaludin ya. Ini berarti yang Ibu anggap hadir. Nina, Kamaludin, Vena, dan Anissa. Nah, yang lainnya, ayo. Oke. Kemudian oke lah kalau begitu Ibu tutup saja ininya open course-nya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang menjelang petang kali ya. Ibu ucapkan terima kasih dan ya selamat siang ya. Ini untuk mana? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, mana kan ini ya. Ini stop video. Ini.